Pembahasan sesi kelima, ya, kita masuk pada nomor 25. Perhatikan kisi-kisinya. Diketahui gambar diagram Cartesius fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Ya, kalian bisa menyatakan persamaan sumbu simetri. Ini gampang sekali. Jadi kalau kamu lihat, ya, ini kan di sini ada angka 1. Nah, di sini kan ada angka berapa? Negatif 1, di sini kan negatif 3. Artinya apa? Artinya X1-nya adalah 1, X2-nya adalah negatif 3 atau dibolak-balik. Nah, persamaan sumbu simetri itu kan yang ini. Nah, ini persamaan sumbu simetri. Nah, ini X-nya sama dengan berapa? Maksudnya seperti itu. Ya sudah, ini dengan mudah kamu bisa jawab adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Atau 1 ditambah negatif 3 dibagi 2. Nanti kan ketemunya berapa nih? Negatif 2 kan ketemunya negatif 1 kan? Ini kan memotong pada titik negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1. Ini persamaan sumbu simetri. Nah, dengan cara yang sama anak-anak, nanti kalau Anda misalnya dapat soal begini, misalnya begini. Nah, misalnya begini. Ini kok di sini negatif 5, lalu di sini kok misalnya saja berapa ya? Di sini 2 misalnya begitu. Berarti kan sumbu simetrinya yang ini anak. Sumbu simetrinya kan yang ini. Cara mencari sumbu simetri gampang. X1-nya negatif 5, X2-nya kok 2. Berarti sumbu simetrinya ya sama dengan negatif 5 tambah 2 bagi 2. Berarti negatif 3 bagi 2. Berarti negatif 1,5. Gitu. Ya. Nah, ini kalau begini kan maksimum, minimum sama saja. Misalnya lagi nanti seperti ini. Misalnya begini. Nah, misalnya begini. Nah, ininya begini. Nah, ini begini. Di sininya min 1, di sininya misalnya saja berapa ya? Ini 7 misalnya begitu. Ya. Tentukan persamaan sumbu simetri kan persamaan sumbu simetri sini. Berarti X sama dengan berapa? Negatif 1 ditambah ini kan 7. Ditambah 7 nanti dibagi 2. Itu saja. 6 dibagi 2 hasilnya. Nah, itu cara menyelesaikannya. Oke ya, kita lanjut. Berikutnya, cermati dulu. Disajikan soal cerita, ini sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru dinyatakan dengan rumus AT sama dengan AT minus BT kuadrat. Siswa dapat menentukan ketinggian peluru setelah ditembakkan selama T detik jika A B. Nah, ini perhatikan contoh soal. Ya. Ingat di sini kan HT, ya, HT sama dengan 60T minus 3T kuadrat. Kalau kalian ingat, ya ini kan A-nya sama dengan negatif 3. Berarti kan A-nya minimum. Kalau A-nya minimum, maka grafiknya kan apa? Ini bernilai maksimum. Kalau maksimum kan grafiknya pasti ya, menghadap ke bawah. Kemudian B-nya berapa? B-nya kan ini 60. Kalau ini apa, misalnya ini begini ya, ini kan gambarnya nanti begini. Nah, ya ini adalah HT-nya tuh ini. HT sama dengan 60T minus 3T kuadrat. Ini perjalanannya setelah detik. Ini ketinggian dalam H. Ya, ini fungsi di HT sama dengan HT-nya tuh di sini. Ini yang T-nya tuh ini. Nah, pertanyaannya setelah berapa? Setelah 10 detik ya sudah, Anda tinggal masukkan saja anak-anak. Berarti H10 itu saja. Berarti 60 dikalikan 10 dikurangi 3 dikalikan 10 kuadrat. Mudah sekali kok. Berarti kan ini 600 dikurangi 3 dikalikan berapa ini? 10 kuadrat kan 100. Berarti sama dengan 600 dikurangi 300. Berarti sama dengan 300. Nah, berarti ketinggian peluru setelah ditembakkan 10 detik adalah 300 meter. Begitu ya. Nah, ini tidak ditanyakan berapa ketinggian maksimum, berapakah setelah mencapai tidak. Jadi Anda tidak usah pusing-pusing ria menentukan ketinggian maksimum di sini. Nah, ini kan tidak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya setelah berapa detik. Tinggal masukkan saja ini pada menggantikan posisi T. Dia akan ketemu nilainya. Begitu mudah sekali ya. Berikutnya
ya, nomor berapa? 27 ya. Diketahui sebuah titik koordinat yang ditransformasikan 2 kali dengan jenis transformasi yang berbeda, kalian dapat menentukan bayangan koordinat itu. Ini pertama direfleksikan, kemudian dirotasi. Refleksi itu pencerminan anak-anak ya. Supaya kalian tidak bingung, saya akan langsung fokus saja. Anak-anak ingat nggak rumus pencerminan? Jadi kalau Pak Agus buatkan, ya, misalnya ini begini dulu pernah tak ajarkan ya. Jadi di sini adalah titik P-nya, di sini adalah A, B, ya. Yang pertama masih ingat ini adalah suhu X kan gitu ya. Ini ada suhu Y. Kemudian apa di sini? Ini adalah refleksi Y sama dengan X. Kemudian di sini Y sama dengan minus X begitu ya. Kemudian di sini apa? Adalah X sama dengan H, ya kan? Di sini adalah Y sama dengan K. Nah, ayo kita isi ya. Yang mudah dulu kan ini. Jadi kalau di sini AB, maka di sini BA. Ingat ya, AB di sini BA. Ini kan ada min ya, sudah berarti ada min-nya. Ada min, B, min, A. Kan begitu. Kemudian kalau ini, ingat nggak? Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini adalah B dulu yang minus. Kemudian yang ini adalah minus A, B. Ini rumusnya. Kemudian kalau ini apa? 2H min A, B. Lalu yang ini apa? Ini adalah A, 2K min B. Ini rumus untuk refleksi. Lalu untuk rotasi, rotasi di mana? Di sini ya. Rotasi itu yang perlu Anda ingat 3. Yang agak longgar di sini, ada 3 saja. Nah, 3. Ya, 3 itu nanti maksudnya begini anak-anak, perhatikan. Nah, ini. Nah, ini yang titik A, B-nya di sini. Ya, ini yang A, B, A, B di sini. Ya, yang pertama rotasi dengan pusat O, sudutnya berapa? 90 ya, 90. Ini kan sama dengan O minus 2, ingat ya. Kemudian yang ini adalah rotasi 180, ini sama dengan minus 180, ingat itu. Lalu yang ini adalah 270, nanti sama dengan rotasi minus 90. Nah, ingat ini. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang mudah ini dulu. Jadi kalau ini AB, ini adalah minus A, minus A, minus B. Ya, kemudian kalau untuk ini yang minus adalah ini adalah minus B A. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Ini adalah B minus A, B minus A. Ini rumusnya. Ya. Nah, sekarang anak-anak cermati ini. Pertama titik ini, titik P, ya, titik P, koordinatnya berapa? 5, minus 4. Ini dia oleh apa? Refleksi oleh Y sama dengan 3. Maka bayangannya adalah Y. Berarti rumusnya kan ini. Berarti A, maka ini ajek berarti 5, 2K. Berarti 2 dikalikan K-nya 3. Minus B. B-nya adalah ini. Minus. Nah, kan begitu anak-anak. Nah, begitu. Maka P aksanya nanti menjadi 5, ini 6 min kan plus, berarti 6 ditambah 4, 10. Nah, ini bayangannya. Nah, ini ya oleh O rotasi O 270. 270 kan yang ini, kan yang ini. Nah, bayangannya adalah B, A. Mudah sekali, berarti double akselnya B-nya berapa? 10 minus A, minus 5. Nah, ini adalah bayangan terakhir. Ini 10 minus 5. Paham ya anak ya? Berikutnya, ya, kita cermati kisi-kisinya. Disajikan segitiga yang dipotong sebuah garis yang sejajar. Ini kan segitiga yang sebangun ya. Dengan salah satu sisi segitiga, sehingga kesebangunan dua segitiga yang berimpit. Nah, kalian dapat menentukan salah satu yang belum diketahui. Contohnya seperti ini anak-anak. Ya, jadi kita kerjakan dulu soal ini, perhatikan. Jadi
ini adalah seperti ini. Ini berarti ini yang sejajar, ini ketahui 6, ini 10, ini 9, ini X. Perbandingannya ya berarti 6, 9, kemudian sama dengan 10 banding. Nah, ini kan yang pendek, yang panjang, yang pendek, yang panjang itu dari sini ke sini. Ini 10 ditambah X. Caranya begitu. Ini kalau kita sederhanakan, boleh ini ya, boleh atas bawah, boleh atas atas, boleh bawah bawah. Pokoknya jangan menyilang. Tantangannya itu. Tak bagi 3 kan ini 2, berapa 3? Ini kalau tak coret set, ya, ini kan 5. Ini kan 1. Jadi kalau saya kalikan, berarti 10 ditambah X sama dengan berapa ini? 15. Maka X sama dengan berapa? 5 ya. Nah, ketemu. Ya, hasilnya berarti ini. Contoh lain, nah, misalnya Pak Agus punya soal seperti ini anak-anak. Nah, soal seperti ini, misalnya saja seperti ini ya. Nah, misalnya begini. Misalnya ini diketahui panjangnya 8. Ya, ini 12. Lalu yang X-nya di sini, dan di sini 3. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Apa? Ya, gunakan aja perbandingan. Berapa ini? 8 banding 12. Sama dengan berapa? Ini kan yang pendek, yang panjang. Yang pendek ini kan X. Ya. Yang panjang kan dari sini ke sini. Adalah X ditambah 3 kan begitu. Kita coret. Kalau ini kita coret, ini berapa ini? Sama-sama dibagi 4, ini mendapat 2, mendapat 3. Lakukan perkalian silang. Ya. Perkalian silang itu bagaimana Pak? Ya sudah, ini dengan ini kalikan. Set. Kalau dikalikan kan di sini ya. Ini kan 3X sama dengan ini dikalikan 2 dikalikan X ditambah 3. Berarti kan 3X sama dengan 2X ditambah berapa? 6 ya. Ini distributif. Maka 3X, maaf ini ekuivalen. Nah, minus 2X, mengapa kok minus pindah ruas sama dengan 6? Berarti X sama dengan, ya 3 kurang 2 kan? 6. Selesai. Artinya apa? Artinya ini adalah demikian penyelesaiannya anak-anak, tolong dicermati dengan baik ya. Nomor 29, perhatikan anak-anak. Disajikan gambar dua segitiga yang kongruen dengan sudut-sudut dan panjang sisi yang diperlukan diketahui ya. Kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi dari dua segitiga itu yang belum diketahui. Perhatikan ya. Sebetulnya tanpa gambar Anda bisa menyelesaikan kok. Ya, kalau tanpa gambar Anda bisa menyelesaikan. Tapi ini untuk menolong kalian. Sekarang perhatikan. Anda cermati sudut BAC sama dengan sudut PGR. Berarti kan itu sudut A, ya kan yang tengah ya dipakai ya. Sudut A sama dengan sudut apa? Sama dengan sudut B, sama dengan sudut B. Kemudian di sini sudut B ya toh, sama dengan sudut R, sama dengan sudut R. Nah, berarti perhatikan yang belum kan C, maka sudut C pasti sama dengan ini yang belum kan C. Nah, pasti betul. Di sini segitiganya kongruen, ya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PGR. Nah, kalau PGR berarti unsurnya sama, maka kalian bisa menulis AB, ya ini panjangnya pasti sama dengan BR, kemudian BC pasti sama dengan PR, kemudian AC pasti sama dengan apa? Ini pasti. Sekarang kita lihat di sini. BC sama dengan PR loh, sama tuh. Ini sama dengan berapa? Nah, di sini ketahui ini sama dengan 9 cm ya, diketahui di sini ya. Kemudian di sini AB sama dengan QR. AB, nah, maka AB sama dengan 13. Kemudian AC sama dengan PG. Ini sama dengan berapa? 15. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini kok PG. PG-nya berapa? Berarti PG itu sama dengan ya 15. Sudah sekali anak-anak ya. Ya, jadi tanpa melihat ini kamu bisa. Kalau kamu mau salin ya udah sudut A ini. Sudut A yang ini nanti besarnya sama dengan sudut B, sama dengan sudut B kan di sini. Kemudian sudut B yang ini besarnya sama dengan sudut R.
pasti P sama dengan C. Ya. Oke, perhatikan cara menyelesaikannya. Nomor 30, perhatikan. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Ini soalnya perhatikan contohnya. Seorang pedagang mendapat pesanan topi berbentuk kerucut. Ya, topi berbentuk kerucut anak-anaknya. Kerucut itu ini kerucut. Kerucut. Nah, ini kerucut. Nah, ini kerucut. Nah, ya. Ini namanya apa? Ini adalah jari-jari kerucut. Ini tinggi kerucut. Ya, dan ini adalah apotemanya. Ini tingginya, ini jari-jarinya. Ini adalah garis pelukis. Garis pelukis ya. Garis pelukis. Nah, di sini kan berlaku dengan Pythagoras. Dalam soal diketahui diameternya ada 14. Kalau begitu, kalau diameternya 14 berarti di sini jari-jarinya kan 7. Ini berarti 7 ya. Jari-jarinya adalah 7, dan 7. Kemudian tingginya 24. Nah, ingat triple ya. 7 24 pasti ini berapa? Ayo, hafal enggak? Ya, ini pasti 25 ya. Ingat anak-anak, dalam triple Pak Agus berkali-kali menyampaikan 3, 4, 5 hafalkan. 5, 12, 13, ya, 8, 15, 17, kemudian 7, 24, 25. Ini anak-anak harus hafal. Kalau anak-anak sudah hafal, nanti kamu tidak usah mencari pakai rumus Pythagoras. Terlalu lama ini. Pokoknya ada 7, 24 pasti 25. Ada 8, 15 pasti 17. Yang lain kan tinggal penggandaan saja. 3, 4, 5. Kalau digandakan dikalikan 2 berapa? 6, 8 pasti 10. Kalikan 3, 9, 12 pasti 15 dan seterusnya. Nah, ini tak ingatkan lagi. Kembali ke sini anak-anak. Pesannya 100 ya, berarti yang ditanya adalah luas kertas. Ada 100 topi dikalikan maaf saya tulis dulu luas apa ini karena akan dibuat luas selimut ya, berarti luas selimut kerucut kan rumusnya ingat ya, P dikalikan RS. S itu garis pelukis. Berarti kalau luas seluruhnya, luas kertas, berarti sama dengan 100. Mengapa 100? Karena ada 100 dikalikan luas selimut. Luas selimutnya 22/7, R-nya 7, S-nya 25. Ini kan dikalikan 1 cm. Ini dikalikan ini ada berapa? Temunya adalah 5500. 0 lagi ya, 00. Betul ya, cm. Kalau dijadikan meter ya 5,5 meter. Demikian anak-anak pembahasan untuk soal pilihan ganda. Sekarang kita beralih ke pilihan ganda kompleks.